Yo, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan yang paling utama, sehingga kita masih diperkenankan untuk saling bersilaturahmi di program Ngobrol Wirausaha yang diselenggarakan oleh Smedsi Jogja. Yang kami hormati Bapak Direktur Smedsi Jogja, yang nanti kebetulan sekali juga akan merangkap sebagai moderator pada sesi Ngobrol Wirausaha ini. Yang kami hormati Ibu Retno Sari, selaku narasumber pada sore hari ini. Beliau juga Kaprodi Bisnis Jasa Makanan di Universitas Ahmad Dahlan, sekaligus salah satu pengusaha wanita yang cukup sukses di kancah lokal maupun nasional, bahkan sudah internasional ya Bu Sari ya. Serta teman-teman yang kami hormati juga dari Smedsi Jogja, serta ini santri-santrinya maupun jamaahnya Bu Retno Sari. Selamat datang di forum Ngobrol Wirausaha yang diselenggarakan Smedsi Jogja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat datang juga ini founding father kita Bapak Haryono. Selamat datang Pak. Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol bersama dengan Ibu Retno Sari dengan tema lokalitas pangan sebagai bentuk nasionalisme dalam perekonomian. Nanti bagi yang akan bertanya bisa via chat, supaya nanti tidak terlalu lama waktunya. Untuk moderator sore hari ini adalah Bapak Dr. Dudi Rosmara, selaku Direktur Smedsi. Beliau juga salah satu dosen pengajar di Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk mempersingkat waktu, diskusi sore hari ini akan kita mulai kepada Bapak Dr. Dudi Rosmara selaku moderator. Waktu kami berikan secukupnya. Semoga Bapak. matur nuwun Mas Latif. Tes masuk nggak suaranya? Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan silaturahim sehingga kita dapat ikut berpartisipasi dalam acara ngobrol wirausaha ini ya. Ini nanti santai saja mungkin. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Latif selaku MC. Jadi hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa ya. Ini adalah Bu Retno Sari, STP MSc. Beliau ini sangat mumpuni karena akademisi sekaligus praktisi. Jadi sudah kalau urusan jasa makanan itu sudah ilmunya sangat melangit dan membumi lah kira-kira gitu. Nah, tema hari ini kita akan membicarakan masalah, judulnya memang agak bombastis ya, nasionalisme, lokalitas pangan dalam bentuk. Karena begini, saya tuh kemarin beberapa tahun terakhir itu ada anak mahasiswa S1 itu, mahasiswanya Pak Haryono juga, itu saya gemes gitu. Kebetulan waktu itu ada anak Magelang gitu ya. Saya tanya, Anda dari mana Magelang? Kemudian begitu saya tanya, tahu enggak buntil? Apa itu Pak buntil? Enggak tahu itu buntil. Kemudian selondok. Enggak tahu juga selondok itu. Nah, itu anak milenial zaman sekarang itu. Terus begitu saya tanya salah satu merek brownies yang kebetulan di Magelang itu agak baru dan ngetren. Oh iya Pak, saya sering beli di sana. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu. Nah ini kemudian mahasiswa tersebut dalam tanda petik saya bully sampai akhir kuliah. Pokoknya semua pertanyaan saya timpakan dia sampai ya pokoknya ada sanksi. Jadi kalau Anda mengatakan pakai apa Twibbon tuh saya bersama UGM bela negara pret dalam artian ya artinya begini, jangan bela negara atau nasionalisme tidak hanya dipahami secara sempit hanya sudah kita angkat senjata baris per baris ya, tapi sekarang realisasinya perang itu perang dagang ya.
Saya kira perang trade war itu yang real, konkret. Jadi bagaimana siapa membeli siapa, jadi bagaimana organisasi perdagangan tuh ya membuat aturan sesuai siapa yang duduk di situ kemudian. Nah, ini disinilah kemudian lokalitas menjadi penentu kesejahteraan. Karena mungkin sepele ya, kita makan bakmi itu ya, tawari bakul bakmi, ini kuning nopo putih, nopo campur, kelihatannya sepele, tapi di balik itu kalau kita memahami kemudian apa namanya keterkaitan antara produk, kalau dalam ekonomi dikenal dengan tabel input output ya, nanti inter produk antara satu lain, ini akan kelihatan sekali siapa menghidupi siapa. Misalkan seperti bahannya apa ya, kalau saya nggak salah seperti bihun itu kalau nggak salah dari tepung beras, nah kalau bakmi dari gandum, nah itu nanti petani mana yang disejahterakan. Sama tadi ya, brownies dengan buntil lokalitasnya. Nah meskipun sekarang juga ada apa ya, gedok yang dalam tanda kutip ngapus sih ya di Magelang ya, dalam artian gedok bolen ya. Nah, tapi gedoknya cuma kecil sekali buat ganjel itu. Intinya jual pastry atasnya penuh topping macam-macam stroberi coklat, nah, terus di antara pastry dengan toppingnya itu diganjeli gedok sih tipis itu dikasih nama gedok bolen. Nah ini kalau dalam international trade itu berapa apa ya, how much percent of origin-nya, kandungan lokalnya berapa. Ini saya kira penting sekali, sepele ya. Saya kira kalaupun masyarakat bisa preference atau seleranya itu kemudian digeser ya, dari yang tadinya suka gandum menjadi yang lokal, itu berapa banyak petani yang bisa dihidupi gitu. Nah, dibanding kita menghidupi petani yang jauh di sana, entah di mana, bulan Amerika. Nah, saya kira ini akan mungkin monggo ya, kita ini saya sebagai pengantar saja selaku moderator, nanti mungkin Bu Syari akan banyak membahas lika-liku apa ya, mungkin dari sisi monggo dari sisi teknisnya apa nanti saya dibahas, tapi intinya begini, pesan yang ingin dibawa adalah bagaimana kita bangga dan cinta dengan pangan lokal. Pangan dulu lah, pangan itu yang inventory turnover-nya cepat ya, tiap hari orang mesti makan gitu. Kalau bicara mobil, beli mobil berapa tahun sekali, tapi begitu bicara makanan itu. Nah itu dalam artian nasionalisme, fanatisme terhadap mengedepankan pangan lokal itu menjadi harus hal yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Supaya apa ya, supaya neraca perdagangannya bagus, kita nggak terlalu banyak impor, syukur pangannya go internasional, ekspor, kurs menguat dan seterusnya, itu mata rantai multiplier efeknya menjadi secara makro akan sangat besar itu dan luas. Ya saya kira ini saja dari saya selaku pengantar moderator. Selanjutnya waktu kami berikan pada Bu Syari, monggo secukupnya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Dudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Terima kasih Pak Dudi dan juga teman-teman dari SMETSI yang pada siang hari ini memberikan kesempatan saya untuk ngobrol bersama begitu, ngobrol wirausaha. Ini temu kangen ya, temu kangen SMETSI. Sebetulnya terutama di masa pandemi ini kita sangat dibatasi ya untuk bertatap muka langsung. Kemudian juga terima kasih adik-adik santri saya, itu katanya Mas Latif santri ya. Bangga disebut santri ya, beberapa masuk ya, kebetulan memang saya ada mata kuliah tentang perencanaan produk begitu. Nah ini sekalian masuk saja ke ngobrol wirausaha. Sebentar saya ada share screen. Jadi ini kita tidak terlalu formal begitu. Jadi nanti silahkan kita saling ngobrol bareng, dan mungkin dari obrolan siang hari ini kita bisa apa ya, ada merumuskan sesuatu atau mungkin kolaborasi kerjasama atau apa, yuk kita angkat bersama-sama. Mungkin seperti itu Pak Dudi bisa kita kolaborasikan nanti. Iya, Bu, teras. Ya, terlihat slide-nya terlihat nggih? Oke, terlihat nggih. Terlihat. Nggih. Nah, ini saya dikasih judul Pak Dudi ini, lokalitas pangan sebagai bentuk nasionalisme dalam perekonomian. Nah, ini judul dari Pak Dudi, bukan dari saya ini. Karena bombastis, nek saya
mungkin ya wis pangan lokal untuk nguripi ya misalnya. Nggih, kalau kita berbicara masalah lokalitas nggih. Jadi di Indonesia ini kan kita sangat melimpah sekali ya sumber daya lokal dan relatif murah. Nah, namun pemanfaatannya masih sangat kurang terutama dalam diversifikasi dan inovasi. Sehingga perlu adanya nilai tambah untuk meningkatkan harga jual dan jangkauan pasar lebih luas. Nah, ini disinilah muncul potensi dan peluang pasar ya, baik lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini beberapa saat yang lalu saya mensarikan ya dari beberapa isu atau tren di masyarakat. Yang pertama, orang itu mulai mencari produk yang alami, back to nature ya, baik makanan dan minuman, karena posisinya sudah mulai banyak orang yang sakit-sakitan ya, seperti itu. Kemudian orang mulai mengubah pola konsumsi makan yang lebih sehat. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, beberapa saat yang lalu muncul segmen kebutuhan khusus. Jadi ada anak-anak berkebutuhan khusus maupun penderita penyakit degeneratif yang mereka mencari sumber makanan yang bebas gluten. Nah, gluten free. Nah, gluten free ini sekitaran mungkin ya 5 tahun terakhir ini menjadi sorotan apa ya, orang-orang mencari ya, yang diawali dari Eropa, kemudian orang Amerika yang ternyata mereka ada alergi ya di pencernaan karena gandum. Nah, di sini ini menarik ini di sini. Nah, terus kemudian mereka tuh mencari sumber gluten free. Di mana itu gitu ya sumber gluten free itu. Nah, intinya adalah yang non gandum. Nah, ini kemudian ditangkaplah di Indonesia ini kita punya sumber gluten free yang banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain ini ya, ini contoh wedang uwuh ya. Ini pun saya mencontohkan langsung produk saya begitu ya. Jadi ada wedang uwuh, tepung-tepungan ini memiliki potensi pasar yang baik. Nah, ini saya juga mencari di Google Trend gitu ya. Contoh saja untuk kayak wedang uwuh ini ada 2.900 pencarian dalam 1 bulan. Nah, ini juga menjadi apa ya istilahnya referensi begitu. Kemudian ditambah saat ini. Nah, jadi sebelum masa Covid itu orang sudah mencari sumber gluten free, terutama di luar negeri. Kemudian kalau di Indonesia adalah segmentasi anak-anak berkebutuhan khusus ataupun para penderita penyakit degeneratif. Nah, ditambah sekarang ini masa COVID. Nah, yang terjadi apa? Orang masyarakat itu takut ya terinfeksi. Kemudian mereka menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari infeksi, lebih tinggal di rumah, terbatas ya aktivitasnya, dan membutuhkan makanan yang bisa mendukung kesehatan. Kemudian ya ini makanya bisa delivery. Nah, disinilah tren makanan, minuman, dan suplemen sehat yang bisa menjaga imunitas, misalnya dari empon-empon. Kemudian ada tren makanan frozen food, tren makanan DIY, do it yourself, dan delivery food. Nah, di sini ini adalah peluang ya, di mana sumber pangan lokal Indonesia ini sangat berpotensi untuk memenuhi gitu. Oke. Nah, peluang pangan lokal terus bagaimana? Nah, nih pangan lokal di Indonesia ini banyak sekali ya, melimpah ya. Ini saya sarikan saja ya, berasal dari umbi-umbian ya, dari mulai singkong, garut, ganyong, gembili, uwi, ubi kuning, ubi jalar ya, ubi ungu. Oh, coba suwek, porang, iles-iles, walur, ayo. Adik-adik atau teman di sini ada ya nggak yang pernah melihat atau makan dari umbi-umbian itu, coba? Yang saya sebutin tadi. Paling yang tahu singkong ya. mungkin yang familiar tuh singkong, ubi ungu seperti itu ya. Padahal kita punya banyak ya. Ya tadi ada gembili, bahkan gembolo, uwi, ganyong, garut gitu ya. Dan yang saat ini baru trennya naik ini adalah porang ya, tepung porang, konjak ya, konjak. Nah, ini baru tren. Bahkan ya kita itu sadarnya, tepung porang itu ternyata dari Indonesia toh gitu ya. Kita tahunya itu di Jepang itu mereka ada beras shirataki, mie shirataki kan bahasanya shirataki saka Jepang gitu ya. Padahal bahan bakunya itu dari mana? Dari Indonesia. Dari apa? Dari umbi porang gitu. Nah, sedikit saya share ya. Jadi saya dapat info tapi validitasnya saya kurang tahu ya, tidak di jurnal begitu ya, tapi info dari tetua gitu ya, bahwa
Pak Jane itu ternyata orang Jepang itu waktu menyerang di Indonesia itu tuh mereka itu membawa pulang itu porang gitu ya. Jadi kenapa mereka tujuannya menjajah Indonesia itu ternyata salah satu yang diambil adalah porang, itu orang Jepang. Kalau orang Belanda atau Eropa yang diambil dari Indonesia apa rempah-rempah. Nah, ternyata memang Allah itu memberikan potensi luar biasa ya, sumber resources yang lengkap gitu ya di Indonesia. Cuma kita aja yang mungkin nggak tahu, nggak sadar gitu ya. Nah, makanya ini generasi muda ini ayolah kita back to local food seperti itu ya. Karena era-eranya kita bangga dengan yang namanya, mohon maaf saya sebut merek, misalnya burger, sandwich, pizza begitu ya. Itu kan dari western gitu ya. Kemudian kalau sekarang baru topoki, apa itu namanya? Karena drakor ya, drakor. Jadi makanan-makanan yang akhirnya lebih merasa instagramable gitu ya, makan itu topoki misal atau ramen atau apa gitu ya, daripada makan telo misalnya seperti itu. Oke, tantangan. Kemudian ada rempah-rempah ya. Kemudian padi dan biji-bijian, buah-buahan dan sayur. Nah, di sini tuh buah-buah Indonesia itu termasuk lengkap ya, buah tropis ya, termasuk juga ada buah pisang ya, sukun ya, labu kuning yang itu potensial untuk dibuat tepung ya, menjadi produk intermediate yang akhirnya nanti menjadi produk turunan yang lain. Kemudian hasil ternak, hasil perikanan dan kelautan. Nah, ini ya. Tapi saat ini tuh masih terbatas pengembangannya ya. Ini menurut saya gitu ya, karena ibaratnya seperti porang saja yang kita tahu dari Indonesia itu ekspor ke Cina, ke Korea, ke Jepang, itu bentuknya itu chips. Bentuknya chips itu apa sih? Umbi porang yang hanya dipotong-potong kemudian dikeringkan. Itu udah apa namanya? Dijual ke luar negeri udah bangga. Konsepnya 100 juta. Wow, kan sudah wow banget ya. Ya itu sudah cukup senang gitu ya, hanya dengan umbi chipsnya potongan gitu loh. Sementara balik lagi ke Indonesia udah jadi mie shiratake, udah jadi beras shiratake, udah jadi kosmetik. Nah, harganya berlipat-lipat. Nah, inilah yang menjadi PR ya kita bersama ya, khususnya untuk generasi muda. Oke. Nah, mengapa pangan lokal ketersediaannya melimpah merupakan ciri khas suatu daerah, merupakan fondasi dari ketahanan pangan suatu daerah, ada potensi usaha, peluang peningkatan nilai tambah dan dapat mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini tantangannya adalah ini masih terbatas diversifikasi dan inovasinya, masih terbatas pemasarannya. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau misalnya mahasiswa ya atau generasi muda itu ya mau satu aja lah fokus gitu. Satu orang fokus di singkong, satu orang fokus di pisang, satu orang fokus di ubi ungu, insya Allah ya Indonesia ini kita bisa apa ya istilahnya benar-benar terangkat gitu ya dari potensi pangan lokalnya. Nah, bagaimana mengembangkan pangan lokal ya? Ya cari sumber daya di sekitar kita. Ya. Olah menjadi berbagai macam produk olahan ya, bisa basah, semi basah, kering. Kemudian tantangannya adalah pengemasan yang baik dan menarik, produk higienis, dapat bersaing dengan produk yang telah ada di pasaran dan memiliki izin edar. Nah, ini salah satunya izin edar atau sertifikat halal gitu ya. Sehingga pemasarannya lebih luas dan terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sini. Nah, ini sebagai contoh saja ya, potensi olahan ubi ungu. Dari ubi ungu ya, ubi ungu per kilonya harganya cuma 3.000 sampai 4.000 per kilo seger gitu ya. Diolah jadi donat, diolah jadi roti tawar, diolah jadi mie, jadi ceripeng, jadi onde-onde, jadi stik, kemudian jadi ekro, dan ini bahkan makanan bayi sereal pun dia menggunakan ubi ungu nih sekarang. Berarti kan apa ini? Dia potensinya luar biasa ubi ungu. Ya, ada kandungan antioksidannya namanya antosianin yang berwarna ungu. Akhirnya bisa diangkat untuk added value-nya, nilai tambahnya. Nah, ini baru ubi ungu gitu ya. Nah, kita padahal punya umbi-umbian berapa? Kan lebih dari 10 ya. Nah, ini tinggal bagaimana sih kita untuk bisa mendiversifikasi ya, kemudian pasarnya gimana gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya, dari 3.000 atau 4.000 rupiah per kilo gitu ya,
dijual egg roll ini ya. Egg roll ini satu pack ini 100 gram ya, dia harganya bisa 20.000, 25.000. Dijadikan mie, dijadikan ini. Lalu kan nilai jualnya lebih tinggi. Kemudian apa? Umur simpannya juga lebih lama. Jadi dari ubi ungu segar ya, dia mungkin hanya anggaplah 1 minggu sudah busuk gitu ya. Nah, kemudian dibikin tepung, kemudian dibikin produk lain. Nah, umur simpannya bisa lebih lama. Sebagai contoh saja ya, potensi ubi ungu. Nah, kemudian ini, ya ini potensi yang rempah, wedang uwoh. Nah, ini produk saya ya kalau ini. Nah, ini produk saya ya. Jadi awalnya wedang uwoh ini dijual di Imogiri, kondisinya serba seger gitu ya. Nah, waktu itu saya tergelitik ya, ini rasanya enak, eksotis gitu ya, tapi kok seger, kemudian rekomendasinya itu dicuci dulu gitu, kotor. Wah, ini kalau dibawa keluar kota nggak tahan lama gitu ya, karena bayinya bertunas, jamur. Nah, saya hanya sedikit mengubah wedang uwoh ini yang awalnya semuanya seger gitu ya, kemudian saya keringkan. Nah, akhirnya dengan teknologinya mau singkat, simpel gitu ya, dikeringkan saja semuanya, akhirnya dari yang umur simpannya 1 minggu bisa menjadi 1 tahun. Nah, kemudian diversifikasi saya lakukan. Ada yang bentuk celup, seduh, instan, sirup ya. Nah, akhirnya ada segmentasi pasar tertentu yang membutuhkan wedang uwoh ini gitu ya, dengan berbagai macam bentuk penyajian. Nah, apa yang diunggulkan dari wedang uwoh? Nah, di sini ada komponen-komponen seperti jahe, secang, daun cengkeh, daun kayu manis, daun pala. Ini ternyata banyak kandungan antioksidannya gitu ya. Bla 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 bla. Ini saya tidak akan fokus di sini gitu ya. Nah, khasiat atau manfaat yang ada di dalam bahan-bahan lokal itulah ya, yang itu kita angkat, kita isukan, dan itulah yang akan menjadi added value atau nilai jual dari produk kita. Yang itu tidak kalah, sangat tidak kalah dengan produk-produk pabrikan ya, bahkan produk dari luar negeri gitu. Oke. Nah, ini contoh paket ya, saya mengubah paket lebaran atau parcel yang isinya kongguan, monde dan sebagainya, ganti wedang uwoh ya, lebih sehat. Dan ini sekarang malah jadi paket isoman. Oke. Nah, ini ya, ini produk tepung-tepungan. Jadi saya hampir ada 50 macam lebih ya, dari bahan lokal yang ada di Jogja, yang saya temukan di Jogja begitu, untuk diubah menjadi tepung-tepungan ya. Ada ubi ungu, tepung pisang, kacang ini talas, serut, dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja ya. Dan saat ini saya juga baru membuat tepung keladi dari Papua ya. Dari Papua dikirim ke Jogja itu. Oke, ini banyak sekali ya. Ini nggak saya tampilkan semua. Kemudian, nah ini keripik sama. Saya idealisme itu mengembangkan pangan lokal gitu ya. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi keripik tortilla ini ya, saya mengembangkan itu ketika saya waktu itu kuliah ya, saya di semester 5. Ini menang lomba PKM gitu ya ceritanya. Idealismenya apa? Saya buat keripik ini dari jagung putih. Kenapa kok jagung putih? Jadi waktu itu saya melihat ada burung gitu ya, kontes burung sing menang, burungnya juara itu kok dipakani ini jagung putih. Berarti jagung putih itu ada sesuatu gitu ya. Kenapa kok burung menang jadi berkicau dan sebagainya? Oh, ternyata benar. Jagung putih itu ada kandungan lutein, zeaxanthin dan seterusnya begitu ya. Wah, saya jadikan keripik ceritanya begitu. Nah, rasanya bangga banget ya, oh bisa bikin keripik, tortilla, dan ini menang lomba-lomba terus gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi saat itu, tidak laku di pasaran. Ya, padahal saya udah bilang, wah ini tuh menang lomba, tidak mengandung MSG, tanpa 5P, tanpa pengawet, pewarna, perasa, pemanis, kayak gitu. Tapi nggak laku di pasaran. Nah, ini adalah salah satu produk yang saya sebut produk by accident. Saya tidak melihat pasar waktu itu. Karena apa? Ketika ini bentuknya snack, di pasaran waktu itu orang itu masih nyari snack yang banyak micinnya, kemudian yang warnanya ngejreng gitu ya, yang orange dikasih bumbu-bumbu premix seperti itu. Akhirnya produk ini menjadi tidak laku karena apa? Tampilannya produknya tidak menarik, rasanya kurang nendang karena tidak ada micinnya. Kemudian harganya juga lebih mahal. Nah,
Tapi 7 tahun kemudian, nah ini saya bilang 7 tahun kemudian, jadi ini 7 tahun kemudian 2015, ternyata orang sudah mulai banyak yang sakit-sakitan tadi, degeneratif ya, penyakit degeneratif, kemudian ada anak ABK. Apa yang mereka cari? Ternyata camilan yang tanpa MSG, tanpa 5P. Nah, barulah produk saya itu laku, tortilla itu laku setelah 7 tahun berikutnya. Nah, ini menarik ya Pak, menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran gitu ya, bahwa ternyata kita create produk pun itu harus melihat yang namanya market gitu ya. Nah, itu kita bisa driven by market atau driven by production. Nah, ternyata memang ketika market yang butuh itu akan lebih mudah daripada kita membuat something yang menurut kita itu wow gitu ya, tapi nggak laku di pasaran. Nah, makanya kita harus mencoba link and match gitu ya. Pasar itu butuh apa, kita punya apa. Nah, kita temukan, buatlah produk gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh kegiatan kami ya dalam pembuatan tepung pisang cukup sederhana. Jadi di tempat produksi saya yang hanya 4 kali 8 ya, 4 kali 12 maaf ya, 4 kali 12 ini alhamdulillah kita bisa buat beberapa macam tepung ya, dan sampai saat ini masih kami kirim keluar gitu ya, ke luar negeri maksudnya ya. Oke, nah yang dibutuhkan malah di luar negeri, di pasar lokal belum terlalu laku gitu ya, karena tadi ya ceruk pasarnya masih sedikit. Nah ini contoh, ini tempat produksi saya. Ini juga proses pembuatan wedang uwuh pun kita dengan kearifan lokal ya, memberdayakan ibu-ibu seperti itu. Oke, nah ini. Nah ini dalam mengembangkan pangan lokal ya, kita juga butuh yang namanya inovasi. Nah, tadi ya, dari yang wedang uwuh 1 saja gitu ya, bahannya sama gitu ya, dengan bahan yang sama kita sudah bisa bikin minimal 5 produk diversifikasi, original, seduh, celup, instan, dan sirup, seperti itu. Ya, itu dari satu bahan yang sama, satu formulasi yang sama. Nah, dari kelima ini ya, bisa memiliki segmentasi sendiri. Contoh yang original, tubruk gitu ya. Nah, ini gula batu biasanya orang dewasa atau yang sudah lansia gitu ya, mantap seduh. Nah, kemudian sasaran yang instan, yang sirup ya ini bisa untuk yang kekinian ya, yang milenial. Kemudian kalau yang celup ya ini untuk ke premium atau mungkin di hotel seperti itu. Oke. Nah, ini contoh beberapa kali ya promosi dan pemasaran saya turun langsung gitu ya, bagaimana kita roadshow mengikuti pameran-pameran ya untuk mengenalkan gitu ya produk pangan lokal yang ada di Jogja ya pada khususnya. Gitu. Nah, ini anak saya yang kecil aja dia udah bantu ini. Ini anak saya ini sejak umur 2 tahun ya dia ikut pameran gitu. Sekarang ini sudah kelas 2 SMP. Oke, nah bagaimana pangan lokal ini ada potensi untuk ke luar negeri. Nah, ini adalah contoh produk saya. Jadi tadi ya, ada ubi ungu tadi. Ubi ungu per kilo mentah harganya 3.500 sampai 4.000. Nah, kemudian saya bikin tepung ya, kalau di nasional, di lokal ini harganya per kilonya sekitar 35 sampai 40.000 per kilo tepung ubi ungu. Nah, begitu saya kirim ke Italia, ini namanya jadi farina di patata dolce viola. Farina itu tepung, di patata dolce viola itu ubi ungu. Nah, indigenous Indonesia. Nah, ini. Begitu dikemas seperti ini ya, kemudian ini di Italia ya, maka harganya menjadi sekitar kalau tidak salah sekitar 36 euro ya, kalau dirupiahkan itu 650.000 rupiah, bayangkan. Dari 3.000 4.000 rupiah segar, kemudian kalau di lokal itu kita jual 40.000, nah ini di Italia itu naik dirupiahkan 650.000 per kilo ya, nyesek juga ya kalau melihat gitu. Nah ini contoh ya, potensi ya ceruk pasar yang luar biasa. Oke. Nah kemudian ini wedang uwuh ya, ternyata ini di pasar Australia cukup diminati ya karena rempah-rempah gitu ya. Nah ini saya juga 2 kali saya ada kesempatan ke Australia ya. Nah ini membawa wedang uwuh gitu. Jadi saya bakul wedang uwuh sana ya. Nah ini juga potensi pasarnya luar biasa juga ya. Ini di Australia ya. Kemudian ini waktu saya di Jepang gitu ya.
Jepang juga tertarik juga karena rempah-rempah Indonesia itu eksotis gitu ya. Cuma kalau untuk di luar negeri memang yang dicari itu low sugar ya. Jadi tanpa gula atau gulanya itu rendah seperti itu. Oke, kemudian ini saya di Jeddah ya, sama Saudi pun suka gitu ya dengan wedang uwuh gitu ya, ataupun rempah-rempah yang lain ya. Saya nggak cuma satu wedang uwuh aja ya, tapi banyak produk gitu. Oke, ini kemudian di Singapura. Nah, ini di Singapura saya pernah 2 bulan ke sana ya, dan kita penjajakan gitu ya, termasuk riset di Nanyang Politeknik. Nah, Singapura ini wedang uwuh ini menjadi berganti nama menjadi super drink. Di sana pun malah diakui, wah super drink ya, karena merasa enak gitu ya, ada khasiatnya dan manfaatnya gitu ya. Dan ini saya sampai ditawari namanya IPOS International Property of Singapore ya, tapi saya tolak gitu ya, gaya banget gitu ya, karena saya masih mempertahankan wah ini produk Indonesia itu. Kalau saya ngisi IPOS di sana nanti bisa diklaim di sana jadi super drink gitu ya. Dan ya kadang idealisme itu dijual mahal gitu ya, terjual mahal ya, artinya akhirnya ya ini super drink ini akhirnya belum saya produksi sampai sekarang gitu ya, padahal saya sudah dapat formulasinya ini ya, tinggal nanti nunggu investor ya. Oke, ini contoh saja ya, bahwa di Singapura ini kita sudah sampai uji sensoris ya, dan menyatakan oke gitu ya, sudah siap kalau ada produksi di sana pun ada yang mau pun mereka bisa gitu ya. Oke. Ini yang terakhir kemarin 2019 ya di Azerbaijan ini. Nah, ini saya di sana itu pameran 5 hari ya, tapi ternyata hari pertama itu sudah langsung sold out semua. Gitu. Apa yang saya bawa adalah seputar rempah-rempah, kemudian juga tepung-tepungan dan produk turunan dari tepung-tepungan. Jadi ada mie dari singkong, mie ubi ungu, mie pisang gitu ya. Nah itu saya bikin benar-benar saya demokan di sana gitu ya. Ternyata mereka sangat tertarik gitu ya. Dan saya waktu itu bawa juga bunga telang. Nah bunga telang ini juga menjadi primadona juga ya, bunga telang yang bisa warnanya biru, ungu, hijau ya, dia ada punya sekitar 9 warna gitu ya, tergantung dari campurannya apa. Nah, itu kan sangat eksotis sekali gitu ya. Bahkan karena bunga telang itu waktu di Azerbaijan ini saya sampai 3 kali didatangi kayak jurnalis gitu ya, wartawan gitu ya, dari berita satu mereka kemudian ngomongin ke temannya, itu loh di Indonesia, di stand Indonesia itu ada minuman kok warnanya bisa biru, bisa ungu, bisa pink, bisa hijau, itu dogumun gitu ya. Nah, itu makanya kan sebuah potensi gitu yang luar biasa itu, dan benar-benar pameran 5 hari itu saya benar-benar 1 hari itu sudah nggak ada barang gitu ya, sold out gitu ya. Nah, itu sangat sebetulnya luar biasa sekali potensi dari Indonesia di pasar luar negeri ya, yaitu beberapa kecil saja yang kebetulan saya alami gitu ya. Mungkin banyak sekali yang lebih berpengalaman gitu ya. Ini saya yang masih kecil ini saya udah merasa eksotis dan bersyukur banget ya. Berarti di Indonesia iki jane tinggal di tik gitu ya, pemantik ngono bus ya. Sakjane seperti itu ya. Karena kita punya potensi yang luar biasa banget gitu sebetulnya. Oke. Nah ini bonus ya. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun ya saya berkomitmen untuk pangan lokal, dan ternyata kok waktu itu diajukan dari Kabupaten Bantul lolos, kemudian di nasional lolos, dan di provinsi lolos, dan ini di nasional kemarin dapat penghargaan dari Pak Jokowi ya, Adikarya Pangan Nusantara ya, karena sebagai pelaku ketahanan pangan gitu ya. Ya ini bonus karena komitmen masih mempertahankan pangan lokal. Yeah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita bisa lebih diskusi ya untuk mengembangkan potensi dari pangan lokal ini. Ya, atau nuwun saya kembalikan ke Pak Dudi. Oke, matur nuwun Mbak Sari atas paparannya yang sangat menarik tadi guys. Jadi saya kira ini contoh yang perlu kita perlu kita contoh ya. Dicontoh gimana ya? Yang perlu kita teladani. Jadi betul-betul menggali potensi pangan lokal. Ada beberapa hal yang mungkin tadi bisa saya tangkap sebelum kita diskusi. Yang pertama adalah potensi pangan lokal kita luar biasa, yang tadi disebutkan banyak sekali dari aneka umbi-umbian yang itu adalah kaya akan manfaat tadi, terutama
dalam kaitannya melawan penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian tetapi itu kemudian belum optimal untuk dikembangkan ya. Ini monggo ini tantangan kita terutama generasi muda, santri-santri ini. Nah, kemudian ada lagi permasalahan nilai tambah. Jadi kita tadi suka kalau ekspor bangga, tapi nggak taunya balik lagi ke tempat kita. Jadi nilai tambahnya itu lari keluar. Ibarat kalau apa ya, orang nelayan itu ya dijual ikan mentah, ya, bawa es saja modalnya itu. Ya, tapi kalau mungkin bisa lebih canggih ya, mestinya kapalnya yang ke pabrik sehingga nanti turun ke ke pelabuhan itu sudah dalam bentuk kaleng ya, nilai tambahnya itu maksimal gitu. Nah, kemudian tadi ada permasalahan standar produk ya, dan saya kira mesti seperti itulah cara dalam tanda petik negara maju menjajah negara miskin itu. Dia akan menggembar-gemborkan yang namanya free trade ya, semuanya adalah zero tarif, tapi kemudian mereka memberlakukan standar produk inilah. Kemudian kalau standar produk kalau dibikin equivalent rate, saya pernah dulu riset dengan Kementerian Perdagangan itu bisa sampai 50%, boleh masuk ke Uni Eropa. Denda ini akumulasi semua, nggak boleh ada zat ini lah itu. Waktu itu kasusnya mebel, gitu. Mebel bukan makanan. Itu kalau di tarifnya bisa jauh lebih tinggi. Nah ini seperti ini. Ini tantangan kita. Nah, kemudian belum lagi masalah hilirisasi produk unggulan tadi. Jadi produk tadi Bu Sari mengatakan di mana-mana menang, kemudian diburu wartawan, tapi kemudian begitu dijual tidak laku. Yang teko ora teko-teko, yang teko ora teko-teko. Jadi bertepuk sebelah tangan gitu. Cara orang Jawa itu tetuko tadi, teko ora teko-teko, yang teko ora teko-teko. Karena kita tidak berorientasi pada ada demand oriented dan supply oriented. Jadi kalau supply oriented kita menjual apa yang kita produksi. Nah kalau demand oriented, nah kemudian kita memproduksi apa yang bisa dijual. Kadang-kadang itu kontras dengan idealita kita yang dijual tadi, yang selera generasi micin tadi ya. Sementara kita punya idealisme ini ya, pangan sehat yang tidak mengandung gluten dan seterusnya ini kadang-kadang. Nah kemudian perlunya mengedukasi konsumen tadi. Bu Sari 7 tahun, saya kira itu waktu yang mungkin sebetulnya singkat itu 7 tahun. Tapi sekarang memang saya termasuk senang di Jogja ini ya, Jogja Solo itu kan sekarang sudah generasi muda itu mulai kembali ke selera jadul ya. Kalau dulu mungkin suka kok yang makanan franchise asing itu, yang itu kalau orang di sana malah dulu waktu Obama kampanye itu kan dia makan burger itu masih jadi olok-olokan. Nah sekarang sudah kembali ke yang makanan jadul itu ya. Jadi jangan lompong atau kuliner yang pakai kayu itu, yang justru mengedepankan kekemproan. Nah, nanti monggo dari bisnis dapur itu kalau nggak kempro itu katanya orang nendang gitu. Kalau mesti saya pikir kalau kuliner kok kompor gas resik kincling lagi mesti enak, tapi dapurnya ngelanges ireng itu katanya wah ini jaminan nendang tadi. Tapi nggak tahu ini masuk yang health dan micin tadi atau gimana. Nah, kemudian tadi ada kreativitas product differentiation ya, untuk memperluas segmen pasar tadi, karena kita nggak hanya tadi contohnya tadi wedang woh itu dari satu bahan bisa didiferensiasikan menjadi 5 macam sirup yang original, yang model seduh dan seterusnya. Nah menarik sekali. Saya kira monggo ini mungkin poin penting yang bisa saya tangkap itu. Nah monggo sekarang saya buka termin penanya. Monggo bisa langsung menanyakan dengan atau dengan chat. Monggo ini tidak tertutup santri-santri Ahmad Dahlan ini. Jadi jangan malu-malu ini kemudian karena nanti takut nilainya jelek terus nggak berani tanya ini justru. Saya tidak pernah ngasih nilai jelek ya. Ya. Nah itu tadi Pak Dudi memang sambil menunggu pertanyaan ya, mungkin kita diskusi gitu ya. Tadi saya juga ada Pak fenomena yang menarik begitu ya. Jadi ketika saya lepas dari pameran luar negeri gitu ya, mesti ketika ditanya kesimpulannya apa gitu ya, saya tuh jawabnya spontan. Kesimpulan saya adalah perkuat pasar lokal. Yeah. Wah, itu kan kontradiktif ya. Kenapa kok perkuat pasar lokal? Ya, kalau kita bilang oke, gitu ya, seperti yang Pak Dudi tadi ya, katanya fair trade gitu ya. Tapi kan ternyata nggak seperti itu gitu ya. Artinya akhirnya kita memang harus memilih dan memilah begitu ya. Kalau
memang yang kita perjuangkan misalnya 100% dan kita akan dapat 200%, oke gitu ya. Tapi kalau kita perjuangkan 100% dapatnya cuma 50, ya mending perkuat pasar lokal kan seperti itu. Nah, karena memang akhirnya apa ya Pak ya, jalur-jalur distribusi begitu ya, itu juga sangat berpengaruh. Ya, ada buyer dari Amerika, dia itu dapat bubuk ya, powder buah-buahan itu dari Thailand. Nah, padahal buahnya itu dari Indonesia. Nah, dia berpikir ketika, loh kenapa aku kok nggak dapat bubuk dari Indonesia, kan otomatis lebih murah sumber buahnya dari Indonesia. Yang terjadi adalah tetap nggak bisa, harganya tetap lebih mahal dari Indonesia daripada dari Thailand gitu ya. Padahal kan di logika loh bahan ini dari Indonesia ya, karena itu tadi banyak faktor-faktor dalam distribusi begitu ya yang akhirnya ada cost-nya kemakan di situ gitu. Saya juga waktu itu yang ke Jepang itu juga sama Pak Dudi. Jadi pernah tahu hampir deal gitu ya. Saya hitung-hitung gitu ya. Wah, nilai barangnya itu enggak sampai 50 juta. Tapi untuk ngurus dokumentasi, uji, bla 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 itu 200 juta. Saya mikir toh, lah ini kalau berlangsung beberapa kali lah, cuma sekali 2 kali, kemudian produk kita anggaplah ditiru oleh mereka, ya sudah selesai kan kita. Nah ini yang apa ya, jadi sebuah apa ya pemikiran gitu loh, bagaimana kita juga aman gitu ya, kemudian juga istilahnya ya kekayaan intelektual kita juga terlindungi gitu. Nah ini kan juga jadi PR Pak, karena kebanyakan kan di Indonesia kita jual ekspor yang langgeng, istilahnya yang langgeng itu kan yang barang-barang raw material gitu ya. Kemudian balik lagi ke kita sudah finish gitu ya. Nah itu termasuk ya kayak Starbucks itu kan sebetulnya kopi juga dari Indonesia. Dari Indonesia. Gitu ya. Seperti celana jilid dari Indonesia gitu. Di stempel di mana itu balik lagi dengan stempel aja. Nah, betul. Iya, memang gitu. Jadi memang ada semacam masih ada lag ini yang mungkin harus kita pikirkan. Jadi barang yang berkualitas tinggi tadi memang segmen justru high class di negara maju, tapi ada permasalahan tadi kendala ekspor dengan aneka macam cost tadi ya, transaction cost-nya itu tidak kemudian murah itu. Sehingga memang mengedukasi pasar lokal itu jadi salah satu kunci. Monggo silahkan Pak Haryono. Iya, betul Pak. Iya. Matur nuwun Pak Dudi, Mbak Sari. Menarik sekali nih paparannya. Saya termasuk salah satu penggemar wedang rempah-rempahan ini. Sudah lama nggak order Pak? Sudah lama nggak order. Maka tadi waktu tayang tadi saya loh kok kayak pernah beberapa kali mencicipi. Sekarang ganti yang lebih fresh Mbak. Jadi istri saya godok sendiri. Jadi sebenarnya menarik sih kalau dari yang tempatnya Mbak Sari ini kan tinggal di Sedu ya. Biasanya kita tiap malam itu tanggungan. Nah, ini kembali ke ketahanan pangan ya, terutama makanan lokal ya. Jadi saya setuju bahwa memang kita sebenarnya kaya raya, tapi saya nggak tahu apakah karena saking kaya rayanya kita itu akhirnya kita itu menjadi tidak terlalu fokus pada kekayaan yang kita miliki, malah kadang-kadang ya kalau mungkin Budi sama saya itu kalau seringkali guyonan kalau dukun itu di sekitarnya tuh nggak ada yang tahu. Rabayu. Ramandi. Ramandi, gitu kan. Dukun Ramandi. Tapi coba yang orang jauh mencit malah lu gulai. Dudi saiki mati dadi dukun to. Mengkaitan akik tok padahal. Mengkaitan akik kesut-kesut ke Ramandi gitu kan. Oke, saya mau aja istilahnya mungkin dari pengalaman Mbak Sari ya terkait dengan pengembangan produknya yang tadi sudah cukup variatif juga. Saat ini kan kita itu nggak bisa mengabaikan kondisi ya bahwa yang namanya transaksi jual beli. Kalau dulu perusahaan atau produsen itu selalu patokannya adalah mass production ya. Jadi bagaimana dia memproduksi sesuai dengan mungkin hasil kajian mereka,
mencoba mengidentifikasi apa kira-kira menurut produsen itu apa yang bisa laku, ya. Kemudian dia produksi massa, dipasarkan, dan ibaratnya konsumen nggak ada pilihan, ya dia yang ikut gitu. Tapi kalau kita lihat tren sekarang ini kan orientasinya bergeser ke customer driven, ya. Termasuk terakhir Mbak Sari menyampaikan di beberapa negara di luar negeri cenderung meminta yang tadi misalnya model seduhan, kemudian yang low sugar, atau mungkin katakanlah malah plain, ya kan. Kalau di Jepang itu malah biasanya mereka lebih senang yang betul-betul natural gitu ya kan. Jadi malah nggak perlu banyak pernak-pernik istilahnya variasi. Tapi ini kayaknya agak berbeda ya kalau kita mau memenangkan persaingan di pasar lokal kita. Kalau kita lihat, kalau sekarang ini trennya mau nggak mau kita harus memahami pola perilaku konsumen atau bagaimana selera konsumen itu yang kemudian kita penuhi. Kalau saya melihat nampaknya sekarang ini malah kalau produk lokal ingin berjaya atau paling tidak itu bisa menyentuh kalangan milenial, mau tidak mau kandungan bahan baku di produk lokalnya itu ya mungkin bisa jadi tidak 50-50, malah bisa jadi mungkin yang bahan lokalnya hanya 30 atau 70 itu toppingan macam-macam gitu kan. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti kayak kalau seperti makanan seperti tadi misalnya donat dari umbi. Anak-anak sekarang mau, seneng, tapi toppingannya itu yang harus variatif. Diukai mayonese atau diukai sing meleler gitu kan. Sausnya macam-macam. Nah, kalau cuma plain donat dari umbinya, nah kayaknya cuman saya Dudi, kemudian mungkin di sini ya ada Pak Ir atau Pak Nurkandi itu yang istilahnya cocok gitu kan tes kita. Karena anak-anak milenial sekarang cenderung ya mereka tertarik makanan Korea. Padahal kalau makanan Korea kalau kita lihat itu, malah itu sebetulnya nggak jauh beda dengan makanan kita. Ini jenenge digawe topoyoki malah sing tuku ngantri. Padahal di sini jadi tepung beras tadi kan ya, tepung beras. Nah, makanya tapi kalau saya coba perhatikan ya, kebetulan beberapa saat yang lalu jalan saya dari Taiwan atau mungkin dari Jepang. Mereka Taiwan Korea itu produk-produk makanan lokal yang mereka jual itu sebetulnya simpel sederhana ya. Kalau mungkin di sini kayak mochi atau kayak Yangko ya Bantul itu, tapi packagingnya bagus banget itu kan. Packagingnya itu betul-betul mewah menurut saya itu loh. Jadi begitu kita beli atau bawa pulang itu kayaknya itu menarik. Wah, begitu dibuka ya cari mengkoyo mochi, mengkoyo Yangko gitu kan. Nah ini gimana mungkin pengalaman dari Mbak Sari selama ini di dalam paling tidak memenangkan atau mencoba memperluas pangsa pasar di pasar lokal terkait dengan mau nggak mau sekarang ya sasaran kita adalah produk-produk anak-anak muda milenial ini ya. Nah, mungkin bisa jadi saya punya bayangan sekarang itu kan mau nggak mau sedikit-sedikit harus diviralkan. Nah, kira-kira wedang uwuh itu kalau mau diviralkan itu, nah, itu terobosan apa nih yang perlu dilakukan ini? Nggak tahu Mas Latif dan teman-teman yang muda-muda ini bisa kita bikin cara gimana seperti viralnya oplosan, ya, minuman oplosan ini. Ya, kalau dilihat kan minuman oplosan lebih gila lagi tadi ya. Masuk minuman dicampur dengan obat nyamuk, dan orang nggak nalar, tapi jadi viral itu kan. Meskipun bablas akhirnya. Nah, mungkin Mbak Sari punya pengalaman atau mungkin juga rencana ke depan atau strategi. Kalau saya setuju ini bagaimana ketahanan pangan lokal khususnya itu bisa kita tingkatkan, bisa kita menangkan di dalam negeri. Sama seperti sebetulnya yang susah kita hindari kan produk-produk yang berbahan baku gandum. Padahal sebetulnya gandum ini kan bisa diganti dengan umbi-umbian tadi. Nah, tapi gimana merubah selera taste yang dari gandum kemudian bisa geser ke umbi-umbian. Nah, saya nggak tahu apakah juga menjadi problem itu kontinuitas pasokan dalam negeri, karena selama ini beberapa kali juga kalau ketemu dengan teman-teman yang mau
mereka mencari ya, istilahnya bahan baku lokal itu, mereka sering mengatakan kesulitannya itu mendapatkan bahan baku dalam jumlah besar yang terstandarisasi. Jadi petani kita maunya nanam dewe-dewe, tidak ada standarisasi. Nah, tapi pengepulnya kesulitan, dia akan memenuhi kebutuhan untuk yang terstandar. Oke, saya kira mungkin itu dari saya, matur nuwun. Pak Matur nuwun Haryono. Pak Haryono, monggo langsung dijawab Mbak Sari. Ya, itu memang PR kita, Pak. Jadi saya itu mungkin total sudah 15 tahun ya sejak saya jadi mahasiswa sampai sekarang itu nggak tahu kenapa kan memang kayak punya apa ya greget gitu loh sama pangan lokal gitu ya. Jadi saya pribadi ada idealisme mengembangkan pangan lokal. Itu pertama idealisme loh Pak ya. Tapi ternyata idealisme iki ora marai sugih, Pak. Marai sugih gitu ya. Lah itu tantangannya. Ngene-ngene iki wae ya paling-paling ya mau dapat penghargaan dari Pak Jokowi wis kuwi ora oleh modal mah ya. Ya artinya apa? Kadang ya memang kita idealisme berbenturan dengan kenyataan gitu ya. Nah, mungkin PR terbesar untuk pangan lokal itu adalah delicious-nya memang. Kalau misalnya dibandingkan dengan terigu tadi ya. Ibaratnya memang terigu itu secara enak ya, lidahnya kita kan wis lidah terigu gitu ya, kayak sama kayak lidah micin gitu ya. Jadi untuk membuat pangan lokal sedelicious istilahnya olahan terigu atau gandum itu ya itu memang menjadi PR. Itu yang pertama ya. Kedua sebetulnya apa ya Pak, sudah banyak ya menurut saya sih teman-teman juga yang pelaku pangan lokal itu mencoba untuk menangkap peluang gitu ya, namanya fusion. Jadi fusion itu adalah memadukan yang tradisional dengan modern ya mungkin. Memadukan yang lokal tadi dengan yang modern ya, mungkin fusion tadi ya. Nah, cuma tadi yang kayak dikatakan Pak Dudi tadi, bolen gedok itu ya, ternyata ya gedoknya emang saumprit. Dilapisi lagi terigu dan atasnya topeng-topeng ya, tapi memang ya itulah pasar milenial khususnya ya sing digoleki ya sing kayak ngono gitu ya. Nah, kalau saya sendiri berpikir begini, ya memang ada segmentasinya gitu ya. Jadi memang segmentasi yang original ya istilahnya heritage yang memang benar-benar orang nyari yang dicari itu apa? Aslinya gitu, resource aslinya. Ini memang benar-benar original sing tanpa BTM ya, tanpa bahan tambahan makanan, tanpa pengawet dan seterusnya. Seperti itu ada pasarnya juga gitu ya. Nah, cuma kan bagaimana kita goleki toh sakjane iki sapa to sing butuh gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada kalau kita memenuhi tadi milenial ya memang kita harus bertransformasi istilahnya apa ya? Ya mengubah, menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan bagaimana si pangan lokal ini dikemas menjadi milenial sehingga disukai oleh generasi sekarang kan seperti itu. Ya ini memang akhirnya menjadi menurut saya sih Pak ya menjadi segmen pasar yang berbeda gitu dan otomatis juga peluang juga ya misalnya kayak wedang uwuh itu ya di milenial tuh ya jadi wedang uwuh latte misalnya wedang uwuh sparkling gitu wedang uwuh apa namanya karbonasi ya, seperti itu sebetulnya ya bisa sih gitu ya artinya ada Rasa gitu stroberi ya. wis bubar meneh wedang uwuh rasa strawberry rasa jeruk sama rasa melon ya itu oke lah ide-ide kayak gitu bisa ya karena namanya kembali lagi sih kayak saya melihat ke segmen pasarnya. Nah saat ini tuh saya juga baru bekerja sama dengan beberapa teman yang di digital di apa ya yang dia sudah punya banyak produk di digital marketing ya pemasarannya dengan digital marketing itu kita tembaknya itu ke isu gitu Pak Haryono. Jadi sebagai contoh ya isu asam lambung saat ini kan orang asam lambung banyak gitu ya. Apalagi masa pandemi gitu ya, orang yang punya asam lambung jadi naik semua. Nah, kita punya nih solusi. Apa? Umbi Garut. Nah, umbi Garut ini cocok untuk asam lambung mah. Nah, akhirnya kita jualnya akhirnya isu gitu ya. Ya, at least terlepas dari masalah apa ya, rasa begitu ya. Nah, ini kembali lagi ke segmentasi menurut saya ya. Kalau orang wis butuh goloro, ya dia nggak akan mikirkan rasa. Saya termasuk salah satu yang mempromosikan tepung Garut, Pak. Karena pengalaman istri saya 2 tahun yang lalu itu sudah ibaratnya dengan obat-obat nggak bisa sembuh, selesai seminggu lagi kumat lagi. Ya. Sampai ada teman tiap bulan itu mesti ke JIH ke rumah sakit. Nah, akhirnya
kebetulan saya dikasih tepung Garut itu dari teman di daerah Pajangan, Bantul sana. Kemudian saya kasihkan istri, awalnya juga ditolak, opo musuh iso mari gitu kan. Ternyata betul itu yang mengembalikan recovery. Nah, sampai sekarang tiap hari kita itu di rumah pasti ada sediaan tepung Garut. Dan kalau ada orang mengeluh sampai yang namanya GERD gitu, saya bilang wes kalau mau pengen mari ini tepung Garut. Nah, cuman saya belum pernah nyoba nih tepung Garutnya dari Mbak Sari ya. Ya, jadi saya tepung Garut itu alhamdulillah ya setiap hari keluar sih ya. Tapi memang saya jualannya online dan tadi memang spesifik. Emping Garutnya punya nggak, Mbak? Gimana? Emping Garutnya punya nggak? Kalau emping Garut enggak, Pak. Jadi saya sekarang mengembangkannya pati Garut murni, kemudian cookies ya, biskuit Garut, kemudian mie Garut sama snack bar, sama flakes. Nah ini tapi ya tunggu nanti kalau launching saya kirim nih. Brandnya sama Progress itu ya? Ya diproduksi Progress tapi mereknya beda-beda nanti. Dijual di marketplace nggak atau anu? Ya. Dicoba nih. Ya sudah ada nanti insya Allah akhir bulan inilah Pak launching ini. Karena ya belum kalau yang pati Garutnya sudah ready tapi produk turunannya ini insya Allah akhir bulan ini launching gitu ya. Karena itu tadi akhirnya kan mainnya di isu tadi ya ternyata memang segmentasi khusus gitu kan. Arahnya untuk ke asam lambung. Kemudian juga misalnya untuk ke cancer, untuk ke diabetes tipe 2. Nah, seperti itulah akhirnya peluang si pangan lokal ini akhirnya menjadi spesifik gitu. Bisa mungkin untuk kesana. Pak, kalau boleh usul pricing ya. Kadang-kadang orang itu saya bilang ini tepung Garut itu murah meriah loh. Sebungkus cuma 25.000, 30.000 malah pada mikir mosok itu wong tuamu mari-mari. Cilaka tenan toh. Ya, betul Pak. Mungkin makanya apa ya? Saya bayangan saya mungkin perlu di packaging yang menarik gitu kan. Itu larang gitu kan. Ya, betul. Pak Haryono beli pati Garutnya dapat harga berapa Pak Haryono? Per kilo? Saya biasanya paling sekitar berapa ya? 30.000-an. Per kilo ya? Per kilo. Per kilo ya. Oh, kalau beli di saya 100.000 Pak per kilo. Saya langsung dari dari pengrajin. Oh, saya juga pengrajin nih sama, tapi 100.000 saya jual. Iya loh. Ya, kurang larang Mas, maraknya Ramandi kurang larang sebab. Nah, itu kurang larang. Ya gunaku wis keyakinan Dut, dadi murah ya mandi Dut. Iya, sekarang dongane produsennya gimana? Iya, jujur saja ya dari tepung-tepung yang saya jual, yang saya produksi, yang akhirnya dalam tanda petik bisa saya jual mahal itu adalah pati Garut, Pak. Karena ada isunya tadi ya, gitu ya. Ya terlepas ini akhirnya kok orang sih nawar gitulah intinya. Saya jual 100.000 itu sebenarnya juga uji coba juga gitu ya. Karena memang saya jualannya online sih Pak Haryono ya online gitu ya. Jadi memang belinya cuma dibungkus pakai plastik biasa, nggak pakai label apa-apa. Tapi langsung dari pengrajinnya. Betul. Jadi saya kenal juga itu daerah Pajangan itu namanya Bisa apa ini ya. Bawa tas dewe Bang. Ya, kanca dhewe Pak. Tapi ininya mesnya beda. Tepung Garutnya di Panjenengan tuh masih agak merengkel-merengkel gitu enggak? Wah, saya taunya pokoknya udah jadi bubur Garut Mbak. Jadi ngerti ngomong enak karo enak gitu. Nggih. Ya. Garut kasih gula merah, kasih kayu manis sama cengkeh. Wis. Nggih. Ya, jadi kembali lagi Pak, sebetulnya memang akhirnya kita berpikir pangan lokal ini ya memang harus kita isukan gitu loh agar orang itu menghargai ya. Misalnya contoh ya, misalnya loh mung tuku mosok kok mung telo kok regane larang. Misalnya kan kayak gitu ya. Peorasi gitu loh istilahnya. Kayak wedang uwuh ya, wedang uwuh itu juga harganya namanya diganti kasava jadi mahal. Nah, itu. Roti karo ST karo ST regane 35. Nah, begitu ya. Bisa jadi Pak, betul ya, masalah nama gitu loh. Makanya kan kita masih mental terjajah soalnya itu. Mentalnya belum merdeka jadi masih rumput tetangga lebih hijau. Itu Pak Dudi ya. Betul. Saya itu wedang uwuh saya toh di Singapura itu orang nggak bisa ya bilang wedang uwuh. Oke, akhirnya mereka menyebutnya super drink. Lah di Malaysia itu wedang uwuh itu dari saya. Di sana itu namanya itu di daun emas. Kalau di Malaysia menemukan produk di daun emas itu jane wedang uwuh. Itu ya saya ya rada nyesek gitu ya, tapi ya sudah itu saya pernah dibeli ya seperti itu gitu kan.
Ya itu cuma contoh juga ya masalah nama gitu ya. Terus kembali lagi tadi yang ke apa namanya masalah terigu tadi ya. Ini ada fenomena menarik juga Pak Dudi ya. Ternyata Australia itu kan penghasil gandum ya. Nah, itu 70% dari gandum di Australia itu yang konsumsi adalah orang Indonesia. Nah, orang Australia sendiri itu hanya mengkonsumsi 30%. Dan apa yang mereka konsumsi setiap hari di luar gandum, resource-nya yang gluten free tadi. Jadi ya jagung, singkong, oat ya, kalau di sana ada oat gitu ya, ada chia seed yang model-model gluten free. Nah, seperti itu. Maka kan ya jadi peluang kita itu ada ya, tapi kan kayak bolak-balik gitu istilahnya. sama kayak Jepang kok. Jadi yang sudah punya pabriknya di Indonesia, asapnya di Indonesia, labanya aja nanti ke Jepang sana naik sepeda itu, mobil namanya. Ya itu Pak, memang fenomenanya masih seperti itu gitu ya. Dan seperti apa ya, resource-nya itu banyak sekali ya. Misalnya kayak porang gitu ya, porang itu kandungan glukomananya yang diunggulkan ya, konjak ya, orang ngertinya konjak kan dari Jepang gitu ya, padahal itu ya porang Indonesia kayak gitu. Kemudian jagung lah, kalau jagung sih umum ya, di berbagai dunia adalah. Nah, terus contoh aja tadi ya ubi ungu itu antosianinnya gitu ya. Kemudian ada ganyong ya, ganyong itu ada inulin prebiotiknya lah kayak gitu kan. Memang harus diisukan ya kalau menurut saya gitu, supaya bisa ngangkat gitu. Nah, lama-lama kalau misalnya orang Sansaya membutuhkan kan petani kan mau istilahnya mau menanam gitu ya. Kalau sekarang kan umbi-umbian itu kan kayaknya masih kayak dalam tanda petik belum menjadi buah budidaya gitu ya Pak Dudi. Bahkan ya waktu itu Bantul itu ngasih benih sorghum. Di Bantul ya toh. Nah, wis nanem berapa hektar gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya apa enggak ada pasar. Ya udah akhirnya petani yang balik lagi ke padi. Ngapain mereka sorghum kalau enggak ada yang mau beli kan gitu akhirnya. Nah, itu kan memang perlu berbagai pihak menurut saya ya untuk bisa lokalisasi produk lokal ini untuk apa ya ibaratnya untuk ketahanan bersama gitu menurut saya ya. Saya itu hanya sebagian kecil saja gitu, dan itu pun saya merasakan ada kendala itu di harga raw materialnya. Ini sebagai contoh ya. Tepung pisang saya produksi tahun 2009. Itu saya tepung pisang itu saya jual 7.000 per kilo, itu saya sudah badi 2.000. Jadi kan HPP-nya 5.000 nggih. Oke lah badi 7.000. Karena waktu itu pisang uter itu enggak ono regane. Nah, begitu tahu, oh ternyata pisang uter iso dienggo gawe tepung toh, bahkan iso dikirim ning luar negeri. Wah, akhirnya langsung jebret harga bahan baku itu naik. Dan sekarang saya tepung pisang saat ini itu di angka 35.000, 40.000 itu wis mepet. Nah, itu kan benar-benar apa ya, fenomena gitu ya. Dan ketika saya kirim waktu itu ke Italia, ya, kemudian ada order dari Inggris, kalah kita. Karena apa? Kalah sama Bangladesh. Bangladesh waktu itu masih bisa di angka 12.000 per kilo tepung pisang. Saya ora iso 12 kilo ya rugi besar, waktu itu sudah di angka 25.000. Itu tahun sekitar 2012 gitu. Nah, itu kan kembali lagi ya, ternyata di Indonesia jadi nggak stabil juga nih masalah harga gitu ya. Ya mungkin bisa jadi memang saya bukan petani langsung, saya tidak punya lahan gitu ya, dan saya membeli. Nah itu kan, ya itu salah satu hal kendala lah. Seperti kayak jahe juga ya, wah jahe itu kan luar biasa. Saya produksi pertama wedang uwuh itu tahun 2008-2009, harga jahe per kilo itu masih 3.500. Sekarang itu per kilo basah itu bisa di angka 50.000. Kan luar biasa. Jadi apa ya, kayak fluktuatif harga itu juga suatu apa ya istilahnya fenomena tersendiri sih dalam mengembangkan pangan lokal menurut pengalaman saya. Matur Bu Sari, jadi sangat menarik sekali menurut saya. Memang mungkin PR-nya itu ya untuk create demand. Jadi kalau dulu kita mengenal Tamiya, zaman saya kecil itu kan diciptakan demand dengan cara membuat film apa ya, Dasion Kuro lah. Mungkin kita bisa apa ya mencari logika itu, karena mohon maaf untuk masalah tes itu saya sendiri mengakui kita itu sering apa ya mungkin diajari salah dari kecil dulu. Misalkan teh hijau orang gula lah apa enak. Jadi kalau tidak manis itu orang minum. Nek orang nggo micin orang mangan.
Ada saya ini iseng Mbak Sari kemarin 4 bulan tuh bisa iseng aja ya pandemi, daripada stres tuh saya ngurangi gula, ngurangi minyak goreng, itu bisa turun BB cukup signifikan ya, sambil 30 menit per hari olahraga itu 4 bulan bisa berapa ya, 14 kilo kemarin tuh. Enak aja. Dan itu happy, maksudnya tetap di angkringan, cuma terus yang dituku bangsane sing pepes atau sing kalau wedang ya orang gula itu ya udah tipe itu lah, orang digoreng ini poin enak lah yo. Masalah selera itu sebetulnya bisa dibelokkan menurut saya gitu. Mungkin tidak usah harus kepepet sakit pun sebetulnya kalau kita didiati itu memang itu bisa gitu. Jadi sampai sekarang ini saya sekarang malah justru kalau minum teh kok ono gulanya itu malah lucu. Ya, ini 4 bulan ini bisa kan loh. Jadi lumrah ngombe teh ini bahkan yang kental ya nasdel tanpa gula itu saya sudah bisa menikmati dalam kondisi tidak panas pun. Jadi itu ini saya pribadi ya mungkin poin pentingnya tuh dalam 4 bulan tuh Mas bisa diubah selera itu. Nah, itu mungkin barangkali ini jadi PR penting. Jadi kita tidak hanya di supply set saja, tapi how to create demand tadi. Nah, mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan monggo dari santri atau monggo Pak Sony, Pak Nur atau Pak Mas Bayu. Iya Mas. Iya, monggo Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat semuanya, Mbak Sari, Pak Har, dan teman-teman semua. Menarik sekali Mbak Sari. Saya rasa untuk pangan lokal ini tantangannya memang luar biasa. Jadi selain dari dalam negeri sendiri juga karena produknya kurang laku atau nilainya rendah, jadi teman-teman petani dan juga pengrajin itu lama-lama juga sudah meninggalkan. Sehingga kalau kita nanti ada pengembangan pasar tanpa dilandasi dengan suplainya, persiapan suplai juga nanti booming, katakanlah kampanyenya Bu Sari ini berhasil. Nah, tapi nanti kalau suppliernya bahan baku sulit juga sudah lagi Bu, sudah masalah lagi. Jadi kalau dengan ibu-ibu, kelompok ibu-ibu itu kan mereka pun juga sudah jarang Bu kalau saya tanya. Bahan pangannya itu apa saja misalnya, dengan lokal di situ, umbi-umbian, polo-polonan, polo kependem, polo kebandul, polo kesampar. Mereka nggak tahu lagi Bu, tinggal menyebutkan beberapa poin saja, tapi kalau yang lokal di situ ada, kadang-kadang sudah mereka abaikan dan tidak tahu cara mengolahnya. Nah, sehingga kita perlu juga ini untuk mengedukasi mereka kembali. Jadi bagaimana mengubah pisang menjadi tepung, mengubah lili menjadi tepung, garut menjadi tepung, dan lain-lain itu caranya dengan metode yang sederhana. Mungkin dengan cassava kemarin dengan fermentasi itu kok kayaknya rodo ribet, nah misalnya itu. Tapi dengan kemarin di turis saya lihat kok di sisip-sisip kayak orang bikin gadung. Ternyata pregel. Nah, pregel yang ini apa ini Pak? Bu, pregel Pak. Saya sendiri malah nggak tahu pregel itu apa. Nah, mumpung ketemu dengan Mbak Sari sekarang seperti apa teknologi yang mereka bisa mengadop dengan sederhana. Nah, kemudian juga ini peran pemerintah itu ternyata juga sangat penting ketika kita mau jualan keluar itu seperti yang dibilang Mbak Sari tadi, bahan bakunya 50 juta, tapi perizinannya sampai 200 juta. Itu sama seperti kemarin kasusnya awal-awal dikembangkan minyak apa itu virgin coconut oil sama Pak Bambang itu juga seperti itu. Ketika ada permintaan dari luar, perizinannya ya nggak bisa mengirim ekspor keluar karena waktu itu VCO itu masuk kategori produk apa belum ada poin registernya. Jadi mereka masih kesulitan untuk mengizinkan keluar. Di sisi lain, ketika Pak Bambang memberdayakan petani di Galur, ya banyak juga yang curang, artinya proses SOP-nya banyak dilanggar. Ya. Orang kena di PP misalnya, di PP atau di mana sih sudah cepat. Saya rasa seperti itu ya, jadi banyak sekali yang harus kita kerjakan untuk pengangkatan pangan lokal ini, meskipun peluangnya juga luar biasa. Ya. Jadi mungkin untuk menarik generasi milenial ya dengan istilah-istilah tadi.
seperti Pak Dudi yang bilang tadi, kalau es teh menjadi ST itu sudah meningkatkan produk harga. Jadi monggo Mbak Sari, masih perjuangan masih panjang Mbak, tetapi insya Allah apa yang dikorbankan Bu Sari ini tidak akan hilang Mbak. Mungkin putra putrinya Mbak Sari nanti yang akan meraih kejayaan kalau istiqomah di bidang ini. Terus Mbak Sari, saya rasa itu. Jadi mohon juga nanti buka kelas-kelas yang sosial Mbak. Jadi kita bisa kumpulkan ibu-ibu di seluruh DIY ini untuk bisa mengikuti kelasnya Mbak Sari. Ya kelas-kelas sosial untuk bikin tepung-tepungan tadi. Terus Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony. Ini Pak Sony itu juga pernah jadi supplier serai saya. Juga lanjut ya. Sudah diganti Bu? Sudah diganti padi lagi? Nah itu kan. Lahannya sudah ganti. Padi lagi yang akhirnya ya sudah padi lagi. Primer ya. Ya itu saya juga kadang tantangan juga ya saya istilahnya ya gawe konsep dewe kan agro sosio technopreneurship gitu ya. Nah kadang-kadang terjebak juga seperti ini. Jadi karena saya dapat banyak bahan baku dari tonggo kanan kiri gitu ya, akhirnya memang keseragaman harga tidak sesuai gitu ya. Dan kadang-kadang ya wis larang sidik rapopo gitu ya, neponi tonggo dewe gitu ya. Ya itu ada sosialnya benar gitu ya. Tetapi ketika akhirnya dihitung-hitung HPP-ne gitu ya kadang-kadang wah yo kok yo nganu ya itu ya pengaruh juga gitu ya. Ya misalnya seperti itulah. Itu pertimbangan juga sih. Lebih ke sosopreneur-nya tadi. Makanya perhitungannya perhitungan langit. Atau nuan. Itu nggak, saya kira tadi masalah tantangan tadi ya, ada dari tantangannya itu untuk lokalitas pangan tadi dari sisi supply-nya sendiri dan demand-nya ini memang betul. Mungkin ini menarik Mbak Sari kalau dibikin serial yang khusus pangan lokal itu sepertinya nggak ada habis-habisnya ini. Betul. Mungkin next bisa didatangkan ke yang pakar marketing bagaimana how to create demand tadi supaya bagaimana framing-nya lah, sehingga misalkan ya yang keren tuh yang jadul. Yang keren tuh bukan yang bergelimang harta tapi yang misalkan yang zuhud, misalkan, atau yang keren tuh yang nature gitu, yang prosesnya simpel, tidak banyak bahan-bahan tambahan yang itulah. Mungkin barangkali itu bisa ya. Ya memang betul, saya sendiri Mbak. Anak saya usia anak saya itu ya dengan saya seleranya jomplang, bapaknya senangannya pecel itu terus. Tapi kata sama cucu kalau di warung-warung yang itu macam di pakem itu sama cucu pasti ya mereka stylenya yang itu rice bowl industrial ya. Biasanya itu industrial ya, itu anak saya juga gitu yang udah. Bagaimana rice bowl isinya wedang buah, itu mungkin barangkali. Moga ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian, masih ada cukup waktu ini. Atau santrinya Bu Sari, monggo. Ya, silakan adik-adik boleh enggak tanya ke saya tapi tanya ke Pak Dudi juga boleh ya. Jadi di sini ini ada pakar-pakar para pendamping UMKM, pakar ekonomi ya dari UGM ini. Monggo. Silakan adik-adik kalau ya enggak harus tanya ke saya, boleh loh ke Pak Dudi, ke Pak Haryono, ke Pak Sony. Tuh. Monggo nanti nilainya ditambah yang tanya. Bonus nilai. Biasanya itu kan tanya kan dikasih produk gitu Pak. Kemarin udah pada nanya gitu. Kasih produk gitu ya. Tapi produknya belum sampai ya soalnya PPKM. Delivery. Oke, monggo Pak Ir atau Pak Nurkani, monggo. Barangkali. Monggo Pak Nur. Oke. Sedikit aja. Jadi gini, kalau berbicara tentang pangan lokal itu saya itu kan kemarin nyari yang namanya itu kalau tempat saya namanya bulu, saya nggak tahu kalau di tempat yang lain ya. Bulu itu bentuknya kayak apel, nanti kalau di atasnya ada durinya, marung bahasanya. Itu sampai sekarang saya nyari juga di pasaran pun juga sulit. Jadi saya ingin mengatakan sebenarnya produk-produk pangan lokal kita itu sudah banyak yang punah. Kemudian tak pelajari juga kasusnya tiwul instan. Itu ternyata juga di lapangan juga nggak jalan ya.
Gatot instan itu yang produk Wonosari itu juga tidak jalan gitu. Walaupun sebenarnya kan itu bagaimana mengangkat pangan lokal kan di situ. Terus kasusnya si Cokro apa itu namanya? The Tela Cokro apa gitu. Tela Cokro. Itu sudah bagus. Dia langsung menembak segmen atas dan produknya saya akui sebenarnya produknya juga bagus itu. Cuman yang saya heran kenapa itu juga tidak bisa bertahan lama. Dulu pernah itu di mana itu di bandara dia sudah masuk, terus di gerai-gerai yang Mirota dia sebenarnya sudah masuk, tapi kok kenapa itu juga sekarang hilang gitu. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan saya khususnya untuk produk-produk pangan lokal itu apakah enggak sebahas tadi kan mengambil segmen yang berbeda ya. Kalau saya gimana kalau sekarang nggak usah berpikir yang mahal dulu, tapi yang penting payu sih gitu loh, produk lokal gitu. Ini kira-kira mungkin pendapat teman-teman yang lain gimana? Jadi yang penting bagaimana pangan lokal itu terangkat dulu gitu. Entah itu arep gawe apa ya monggo, tapi kita mulai dari bagaimana pangan-pangan itu bisa bermanfaat dibuat kemudian ya mungkin harganya terus terang masih murah gitu loh. Tapi kan nanti kan ke depan menjadi sebuah industri mungkin tahun keberapa gitu. Maksud saya kenapa kok kita nggak mengarah ke yang penting laku dulu gitu. Monggo gitu. Matur suwun. Monggo dijawab cari yang praktisi nih sepertinya. Iya, ya tadi ya Pak, katanya jawabnya perlu berseri-seri juga ini. Iya. Ya karena menarik gitu ya, dan kayak apa ya, saya sendiri juga belum kayak menemukan sebuah kunci gitu ya, kata kunci sakjane iki pangan lokal itu akhirnya itu nanti ditariknya itu kemana sih gitu loh istilahnya. Nah tadi gini Pak Nur, bener istilahnya yang penting payusik gitu ya. Nah ke kondisi payusik itu ya berat juga gitu sebetulnya untuk UMKM gitu ya, karena kita kan cenderung apa ya istilahnya marginnya juga kecil gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh ini mokaf ya. Pernah ya tak tahu tepung mokaf? Pernah dengar ya? Nah, hampir buat saya itu. Nah, tepung mokaf itu kan dari singkong, dari kasava. Nah, dulu asal muasalnya kenapa muncul tepung mokaf itu aslinya sebagai substitusi gandum. Nah, gandum ya waktu itu kan di harga 5.000-an, 5.000 7.000 ya. Anggap aja 10 tahun yang lalu. Nah, si tepung mokaf ini waktu itu harganya juga masih bisa plus minusnya gandum gitu. Jadi di angka 5.000 7.000-an. Nah, berarti ketika dia bisa menjadi substitusi gandum ki regane iki padha gitu ya. Nah, kenyataannya sekarang adalah tepung mokaf ini paling murah itu di angka 18.000. Saya jual aja 25.000. Nah, akhirnya kan sekarang gandum regane tetap ya, enggak mahal ya. Berapa Pak Nur Kani jual gandum? Kalau yang lepasan tuh paling 6,5. Tuh 6.500. Padahal mokaf yang dulu awalnya untuk mensubstitusi gandum yang 5.000 sekarang anggaplah di angka 25.000. Tapi gandumnya tetap. Nah, disitulah kita sudah kalah set gitu ya untuk masalah pricing. Itu. Nah, dan itu kenyataan Pak. Sekarang tidak ada UMKM yang bisa membuat tepung mokaf di harga terigu. Nggak ada. Karena banyak faktor ya. Salah satunya adalah harga raw materialnya gitu ya. Kemudian juga operasionalnya. Tadi akhirnya kan anggap aja racucuk, dan ketika racucuk nggak laku ya akhirnya close gitu. Nah, yang kenyataannya banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang mangkrak ya. Nah, tadi kayak tiwul juga itu ya Pak ya, kayak nggak laku itu ya. Nah, kalau nggak laku itu akhirnya kembali lagi ke masalah rasa delicious-nya gitu. Kenapa mungkin jadi tidak laku? Karena tidak ada repeat order. Nah, ini menjadi PR. Kalau misalnya rasanya enak, nah maka repeat order. Nah, kan repeat order ini yang menyebabkan kita bisa bertahan untuk produksi. Gitu ya. Nah, kenyataannya mungkin sekali dua kali orang penasaran untuk membeli, wah piye to jane rasane dan sebagainya. Nah, penasaran itu meningkatlah omset, tapi begitu mereka tidak ada repeat order kan berarti langsung amblek gitu ya. Dan selesai. Nah, itu yang menjadi PR di situ gitu. Makanya kembali lagi ke menurut saya sih ke segmentasi tadi. Kayak tepung Garut nih, udah segmennya ke
asam lambung gitu ya. Orang nek wis lara, wis ora peduli lah enak apa ora enak dipangan, dituku, regane larang ya dituku. Nah, ini menjadi salah satu segmen untuk menyelamatkan dan tanda petik pangan lokal itu. Tapi PR berikutnya adalah yaitu tadi membuat bagaimana si pangan lokal ini delicious gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kesehatannya kan ada low kalori, low sugar, low fat, nah low price itu ya. Low price ini sih PR-nya kan di situ gitu. Yeah, nah ini Pak, makanya ini ada dua sisi mata uang di pangan lokal ya. Di sisi lain supaya dia bisa dinikmati oleh banyak orang, dia harus mass product, kemudian dia harganya jadi harga terjangkau gitu ya. Tapi di sisi lain untuk premium kelas ini akhirnya nanti kayak jadi apa ya, value-nya beda lagi gitu. Ya mungkin Pak Dudi yang bisa menerjemahkan ya yang saya maksudkan. Jadi gini, kita memposisikan pangan lokal itu untuk apa? Dia akan menjadi mass product seperti nasi, seperti mie misalnya ya. Ataukah dia memang ada sesuatu value yang memang kita nek aku tuku larang pangan lokal tuh ya aku dapat value, manfaatnya juga sesuai dengan harga yang tak jual gitu loh. Nah, ini positioning-nya si pangan lokal ini yang menurut saya terus terang ya belum bisa menemukan juga, Pak. Jadi saya lihat pangsa pasar saya untuk pangan lokal tuh masih spesifik. Memang saya lihat ceruknya gede, tapi sing iso ada repeat ordernya itu spesifik. Satu dari luar negeri ya, yang kedua segmentasi tadi untuk orang-orang berkebutuhan khusus ya, baik anak-anak ABK ataupun orang yang punya penyakit degeneratif. Selama ini yang menurut saya yang paling stabil. Nah, lebih dari itu yang untuk mass product dan sebagainya saya rasa belum ada gitu. Nah, ini kan makanya kan dilematisnya begitu toh Pak Nur. Kayak wedang uwah ini loh. Wedang uwah itu kita bredel fungsi-fungsinya, mungkin dijual harga tinggi mau gitu, tapi kalau selama ini wedang uwuh sing asli Imogiri regane mung 1.500 2.000 ya saya paling banter hanya bisa jual di angka 3.000-an gitu ya, diundake 5.000 wis do bengok mosok wedang uwuh regane 5.000 gitu ya. Nah, beda ketika positioning wedang uwuh itu ada di hotel. Nah, yang dibeli kan sakjane dudu wedang uwuh gitu, tapi hotelnya kan. Lah, wedang uwuh di mana di Hotel Aman Jiwo itu satu gelasnya 150.000. Di Ina Garuda itu 25.000. Di Santika itu 49.000 itu wedang uwuh ya. Nah itu saya jualnya ke mereka itu sama regane 3.500. Kan nyesek banget ya. Itu kan tapi kan tempat jualnya bukan value dari produknya gitu. Nah, itu yang jadi PR Pak. Makanya saya ini saat ini baru mau riset ini ya, wedang uwuh itu sebagai anti aging gitu ya. Coba kalau misalnya wedang uwuh sebagai anti aging ini sak plastik 1.000 laku apa orang. Jadi minum wedang uwuh iso awet muda. Jadi penasaran gitu loh kalau dikasih value itu apa yo iso sak gelas gitu 1.000 misalnya kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti Pak Dudi bisa menambahkan ya, karena kalau saya lebih dari sisi product knowledge-nya ke product develop-nya gitu ya. Tapi kalau dari sisi bisnis dan sebagainya itu ya itu tadi positioning-nya si bahan lokal, pangan lokal tuh mau dibawa kemana, ini yang akhirnya menjadi PR gitu. Kalau saat ini yang booming kan porang itu ya Pak Dudi ya, konjak itu ya. Si semua Pak Idi itu dengan omset bisa 800 juta mengdodolan porang. Nah, berarti kan di situ wah seolah-olah kan si porang ini ternyata yo kayak value itu, tapi tadi sing tiwul nyatanya yo ora payu, malah gulung tikar. Nah, itu kan why-nya di situ belum ketemu saya juga benang merahnya bagaimana akan memposisikan pangan lokal ini. Ya, mungkin itu aja tanggapan dari saya. Monggo. Matur nuwun Mbak Sari. Jadi memang saya kira tadi memang masalahnya tidak ada di supply, ada di demand tadi. Jadi bagaimana positioning-nya itu ya, kita di segmen mana posisinya itu akan menentukan willingness to pay. Jadi willingness to pay itu adalah kesanggupan seseorang untuk membayar itu. Ya ini mungkin contohnya saya nih, WTP itu mungkin yang simpel aja. WTP itu kadang-kadang kalau saya sendiri itu memang berbanding terbalik dengan jarak. Kalau jarak dari rumah itu nggak terlalu jauh itu WTP-nya rendah, ini berarti makan biasa. Oh sekian jatahnya, misalnya 20.000.
Tapi kalau jauh, itu kadang-kadang, oh ini aduh, larang sisan rapopo, cocok transport itu memang saya kira di sisi marketingnya perlu ini Mbak Sari, riset. Mungkin ya ada baiknya kalau misalkan kita bisa berkolaborasi, ya mungkin riset pun tidak harus yang tidak harus yang jaga ke dana grant yang sekarang itu kan eranya lebih digital, ada aneka macam Google Form macam-macam itu barangkali bisa membuat riset embrio dulu untuk memetakan itu yang sebagai risetnya itu, sehingga nanti kita bisa mapping sebetulnya bagaimana sih kaitannya dengan dari positioning tadi, posisinya di segmen mana sehingga ketemu willingness to pay-nya berapa, karena kita kalau menjual di tempat yang salah itu memang ya salah itu. Dengan Pak Aryo tadi mungkin seperti kayak di Kemcik itu ya. Kemcik sayur dijual murah gitu, malah rapayu, nggak percaya atau lebih murah ini tenanan organik orang gitu kan. Ya seperti tadi contohnya misalkan tadi betul sama-sama 3.500 di neng warung dengan apa ya karena ada unsur apa ya, orang itu membeli suasana juga mungkin prestisius gitu, jadi menjamu tahu sama-sama wedang wuh di mana misalkan di angkringan dengan yang di hotel bintang kelas 5 itu mungkin nilai jual bagi apa, mungkin dia kan dalam rangka ngelobi project juga terhadap seperti itu. Saya kira itu memang tidak bisa lepas dari apa ya, sudah hanya keluar tapi dia sandingkan dengan apa gitu segmennya gitu. Saya kira kan beda ya orang transaction cost-nya sama aja orang naik pesawat, kalau pakai duitnya sendiri dengan duit perusahaan itu beda. Menurut saya itu yang bisnis kelas lah, yang Garuda yang di depan itu, karena bukan duitnya, dan ini adalah apa ya sudah, yang penting bukan masalah bagaimana berhemat tapi bagaimana bisa sama tadi. Kalau misalkan orang kuliner dengan duitnya sendiri dengan kuliner dengan ini adalah bagian dari pekerjaan atau proyek, maka beda. Yang penting bagaimana user itu bisa senang, happy dengan suasananya, kemudian terjadi closing. Nah ini saya kira perlu menurut saya perlu ada mapping tadi produk lokal itu apa saja. Tentunya produk lokal itu kan banyak ya. Nah, kemudian nanti arahnya kemana? Apakah segmen yang orang berkebutuhan khusus tadi karena penyakit, atau segmen yang orang tadi misalkan dia adalah bagian dari transaction cost tadi, melobi project, gitu kan mungkin beda ya. Atau mungkin yang sehari-hari. Nah itu contohnya aja makan beda, makan di willingness to pay orang akan beda ketika makan di kantin kantor dengan weekend di akhir pekan. Itu mesti beda. Kalau willingness to pay sehari-hari itu ya yang penting layak gizinya, nggak usah mahal-mahal gitu kan, karena sering. Tapi kalau kuliner orang akan membeli suasana sekarang. Nah ini bagaimana produk lokal itu masuk di antara sekian macam-macam apa ya segmen pasar itu, sehingga ketemu masing-masing posisi yang optimal sehingga pricing-nya itu bisa masuk itulah bisa pengusahanya happy dan itu saya kira ya mungkin tantangannya. Ya mungkin satu lagi sebelum kita tutup, Mas Bayu, monggo silakan. Jadi Matunun, ini di sini ada orang-orang bersejarah ya, Pak Haryono yang uji skripsi saya dulu. Mas Dudi pembimbing AI, Mbak Syari ini saya kenal dulu pas saya masih di Kopma karena ketua umumnya Mas Alung dulu, Mbak. Yang sama Mbak Messi sepertinya pernah di Protepa juga. Jadi Matunun, menarik sekali yang disampaikan Mbak Syari tadi, dan setahu saya itu kan UMKM pangan di Jogja itu kan banyak sekali ya Mbak, banyak sekali yang mereka mungkin juga masing-masing punya keunikan produk dan seterusnya yang itu sebenarnya mungkin punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Nah, dari pengamatan Mbak Sari sejauh ini, sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari teman-teman UMKM ini menurut Mbak Syari, yang sebenarnya mungkin mereka punya potensi tapi kok nggak berkembang? Apa perlu dibuat semacam lembaga khusus yang mungkin menjadi pemersatu di tiap wilayah atau tiap desa mungkin yang jadi kaitannya dengan siklus antara petani, produsen, dan pemasar tadi gitu. Karena kan menurut saya kalau produsen gabung juga dia memasarkan, dia juga masih ngolah bahan baku, itu kan kayak banyak sekali gitu yang harus dia lakukan gitu ya. Artinya apakah perlu memang yang menjadi solusi untuk teman-teman UMKM ini ada yang memang dia fokus memproduksi bahan bakunya, ada yang dia memproduksi diolah menjadi bahan yang siap jual, dan ada yang dia mau fokus untuk memasarkan sendiri. Nah, dari pengalaman Mbak Sari ini seperti apa Mbak? Matur nuwun.
Oke, Mas Bayu, wah masih ingat ya, ya Mas Sahrul Alung itu sekarang jadi Pak Lurah ya kalau nggak salah di Jakarta. Lurus, lurus. Ya, ya kami dulu satu CV ya, CV Protepa Jogja ya. Kemudian tahun 2009 saya ganti jadi CV Progres Jogja. Ya, karena setelah gempa itu ya, jadi saya sempat terpuruk juga tahun 2006. Jadi Protepa menjadi Progres. Nah, Progres itu sebetulnya singkatan dari Protepa Gres gitu ya, karena bangkit kembali setelah kena gempa. Oke, oke itu masa lalu. Oke, jadi gini Mas Abayu ya, mungkin kalau menurut saya nggih, saya tuh melihat teman-teman di UMKM ya, saya bilang khususnya di Jogja atau mungkin di Indonesia, itu satu masalah mental. Mental kompetisi lebih tinggi daripada mental kolaborasi. Masih seperti itu. Jadi walaupun pada UMKM, tapi mental untuk berkompetisi itu lebih tinggi daripada berkolaborasi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, mental hangabei gitu ya. Hangabei itu nek iso kabeh-kabeh digarap dhewe, nah ngopo digarap wong liya gitu loh. Soalnya ngopo nek digarap dhewe kabeh kan ya batine dadi nggo dhewe kabeh gitu ya. Kok dibagi-bagi engko batine kebagi-bagi. Nah, saya rasa dua pemikiran atau mental itulah yang menjadi penghambat ya secara kayak mental blockingnya gitu. Itu menurut saya karena akhirnya yang terjadi menjadi tidak optimal gitu ya. Kalau misalnya tadi usulnya Mas Bayu itu bagus, ada yang ibaratnya di hulu sampai hilir tuh dipetakan gitu ya. Mana yang penyedia bahan baku, misalnya mana yang intermediate gitu ya, mana yang menjadi finish good atau produk jadi, kemudian mana yang menjual atau distributor. Nah, itu kan akhirnya kan menjadi fokus ya di masing-masing bagian gitu. Dan saya rasa dengan fokus itu memang malah lebih optimal. Nah, tapi kembali lagi ke masalah tadi, mentalitasnya itu mentalitas hangabei itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua, yang sebelumnya tadi ya, masalah tadi, saya melihat iklim kolaborasinya masih minim. Jadi misalnya contoh ya, ini benar-benar real, tadi tidak saya sebutkan nama ya. Beberapa waktu yang lalu ada event, rekor muri pemecahan, minum wedang uwuh ya, 9.000 minum wedang uwuh ya, rekor muri di Kabupaten Bantul. Nah, kalau kita lihat ya 9.000 pack ya, pecah rekor, itu kan produsen wedang uwuh di Bantul itu kan banyak banget tuh, 100 lebih ya, 100 lebih lah produsen. Nah, tapi pada kenyataannya yang dapat itu ya anggap aja lah X gitu ya. Si X itu ya orang bagi gitu ya, nggak bagi. Saya pun nggak dapat ya istilahnya, saya tahu tapi nah, saya nggak masalah. Dia nggak bagi, dia kerjain sendiri. Dia kerjain sendiri sing ya cuma minta tolong lah orang yang bisa gitu. Nah, apa yang terjadi di hari H minum wedang uwuh itu. Jadi minum wedang uwuhnya kan udah dibentuk di cup gitu ya, bentuk cup-cupan gitu ya. Nah, nggak mungkin 9.000 itu dikerjain dalam 1 hari itu nggak mungkin banget. Dia butuh beberapa hari. Nah, akhirnya didandakelah atau dia alih teknologi dari sing buat Carica Wonosobo itu ya. Itu kan nganu toh, apa, dalam bentuk kemasan gitu ya, awet. Nah, itu diadop untuk wedang uwuh. Dan si produsen X itu tidak istilahnya tidak ngejai produsen yang lain. Yang terjadi apa? Di hari H itu wedang uwuhe ancur-ancuran, rasane asem kabeh, wis kayak ngono kuwi ra karu-karuan. Nah, itu salah satu yang terjadi gitu. Karena apa? Dhek hangabei dan dia tidak mau berkolaborasi, nggak mau berbagi gitu. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya. Walaupun banyak orang yang ketika itu menghubungi saya, bagaimana caranya wedang uwuh kuwi ben tetap merah, tetap enggak ini, tapi ya just tanya. Jadi artinya kan kolaborasinya sangat sangat kurang itu. Dan misalnya sebagai contoh ya, tepung gitu ya. Saya memang pernah melakukan jadi ketika dapat orderan dari Itali gitu ya, sekian ton gitu, saya bagi gitu ya, saya bagi ke 5 teman UMKM, itu saya lakukan gitu ya, karena saya nggawe dhewe gak iso. Nah, memang satu hal kendalanya, ketika SOP-nya itu tidak sama, ya hasil akhirnya pun jadi nggak sama juga gitu. Nah, itu resiko di saya ya, jadi ketika itu contohnya real itu dari 5 sumber itu, kadar air ya, kadar air kan harusnya sekitar di bawah 10% ya, 8 atau 9. Yang terjadi saya dapat kadar air 11%, 14%, 9%, 10%. Nah, akhirnya piye carane kadar airnya jadi di bawah 10%. Akhirnya kan saya repro lagi, tapi saya dapat dari 5 resource. Nah, sakjane kan iso ya dibagi seperti itu dengan tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi SOP sama dan sebagainya. Nah, kembali lagi
UMKM sing pengen membuat apa ya istilahnya apa ya, resep rahasia dapurnya dibagikan sangat jarang juga, Mas. Istilahnya gitu loh. Nah, iso garap dhewe ya garap dhewe gitu loh. Nah, itu kan menurut saya apa ya, ya kendalanya seperti itu gitu. Kalau saya, ya saya bagi saya sama karyawan gitu kan bisa ya memang resikonya akhirnya kayak bakpia gitu ya, akhirnya karyawan keluar dia bikin produk baru yang akhirnya menjadi saingan. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Jadi kompetisinya lebih tinggi daripada kolaborasi kalau menurut saya. Nah, ngerti ya, itu memang mental dan cara berpikir. Itu menurut saya yang jadi kendala yang pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga permasalahan pasar, yang jelas pasar ya. Kemampuan UMKM kita untuk produksi itu insya Allah tidak diragukan lah. Nek dari iku iso lah harus tekan itu, tapi bagaimana dia memasarkan itu yang belum bisa menurut saya di situ. Itu memang pasar menjadi ujung tombak gitu ya. Itu Mas menurut saya. Jadi memang butuh tadi sebetulnya memang perusahaan yang memang ada khusus produsen, ada yang khusus distributor kayak gitu memang bagus, memang seperti itu jadinya fokus. Kalau nggarap dari A sampai Z HBH itu ya lelah dan memang nggak optimal sih. Ya saya sendiri pun kan kayak ekspor itu ya, saya nggak ekspor sendiri juga gitu, saya pakai pihak ketiga gitu. Jadi saya hanya membuat saja sampai produk jadi gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang modelnya saya sampai mengemas saja misalnya kayak gitu. Gitu ya sebetulnya lebih efektif sih. Kalau kita SOP-nya bagus sih. Gitu Mas Bayu mungkin ya. Nggih, Mbak Sari matur nuwun sangat. Matur nuwun. Menarik sekali ya. Saya kira memang ini bisa menjadi sebuah serial discussion atau riset bahkan. Karena permasalahannya ternyata sampai Z ya, dari sisi supply tapi juga macam-macam stabilitas harga raw materialnya. Kemudian ini tadi yang saya kira mungkin saya sering sampaikan Mas Bayu, nanti kalau di UMKM itu manajemen ego itu penting Mas. Nanti gimana bahasa hipnoterapinya saya nggak tahu dari sisi NLP nanti. Karena seperti tadi dikatakan Mbak saya ya HKBI tadi serakah itu. Jadi karena kita serakah pengen di HKBI sehingga kemudian skala produksinya menjadi kecil itu ya. Saya kira tidak optimal, sehingga kalau skala produksi kecil ya saya kira kemudian dari sisi cost-nya menjadi tinggi gitu kan, fixed cost-nya terlalu gede gitu, sehingga nanti seperti yang tadi mungkin di kasus yang ada tadi ya mokaf tadi ya, mokaf bagaimana gandum bisa stabil dengan ya mungkin karena skalanya beda, skala korporasi barangkali salah satu faktornya ada korporasi yang dia adalah bermain pada skala perusahaan multinasional, bahkan dia tidak hanya di satu negara gitu. Nah, sementara kemudian kita UMKM yang baru merintis timik-timik kemudian seperti itulah saya kira itu jadi PR kita bersama. Saya kira mungkin ada baiknya kalau Smetsi memang kita punya fokus jadi fokus arah kemana gitu, jadi tidak bingung terus kabeh, termasuk ini juga UMKM biaya juga kita fokus pada yang lokal produk ini. Saya kira ini banyak sekali tantangannya. Oke, ini saya kira menarik sekali kalau dilanjutkan nanti tidak selesai ini sudah adzan asar, saya kira tidak ada yang bisa disimpulkan dari ini, kesimpulannya banyak sekali karena nanti masih perlu jalan panjang ya. Saya kira nanti serial discussion, riset dan kemudian sehingga bagaimana produk-produk lokal itu bisa ketemu antara supply dan demand-nya, bukan kemudian yang teko-teko seperti toko itu tidak gayung bersambut ya. Kita punya idealisme kemudian barang yang yang green, yang kemudian yang health, tapi kemudian ketemu dengan demand yang itu ternyata jauh di sana, yang transaction cost-nya tinggi, sementara yang di dekat-dekat kita yang itu ya seleranya micin gitu kan. Nah itu saya kira mungkin education juga untuk konsumen itu saya kira menjadi hal yang penting. Jadi mungkin harus ada tadi semacam kayak yang keren tuh yang pangan lokal tuh, pangan impor tuh nggak keren sebetulnya. Dan bahasa halus saja saya kira pendekatan kultural tidak perlu, struktural harus nggak jalan. Jadi bagaimana yang keren tuh yang lokal, bagaimana yang keren tuh yang sehat, yang masih jadi tantangan kita bersama dari sisi mindset. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih sekali Mbak Sari, diskusinya hari ini sangat-sangat menarik. Insya Allah mungkin semoga bisa kita tindak lanjuti di kegiatan SMART ini dengan bentuk-bentuk lain yang lebih konkret. Terus terang saya mau Mbak kalau misalkan riset itu ya kita riset mandiri aja mungkin yang
dengan metode riset yang mungkin tidak terlalu expert tapi sudah mencakup profil awal, dan nanti baru kalau sudah mendalam nanti monggo diajukan grant untuk riset. Saya kira memanfaatkan teknologi digital itu saya kira bisa jadi bagaimana consumer preference terhadap lokal produk, lokal pangan itu mungkin bisa nanti dengan diinisiasi dengan Google Form dulu, nanti kita cari responden yang kita stratifikasi dulu sampelnya berdasarkan apa, maksudnya gender, berdasarkan kelompok usia lah, ini nanti akan ya deskriptif dulu nggak apa-apa, tidak perlu yang udah inferensial yang rumit itu. Tapi saya kira kalau ada sama juga seperti pasar rakyat itu ya, seperti itu saya kira itu bisa jadi salah satu. Oke, mungkin itu ya sebagai penutup. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan sore ini, insya Allah. Kemudian saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembalikan pada Mas Latif, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dudi. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Ratnosari. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk para peserta khususnya, dan semoga dicatat sebagai amal jariah Bu Sari. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga sehat selalu dan terima kasih Pak Dudi telah menjadi moderator dan memandu kita dalam berdiskusi, serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Nantikan diskusi ngobrol wirausaha selanjutnya. Insya Allah nanti pekan depan akan kita agendakan lagi. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam membawakan acara pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.